Shalom jemaat yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia 2000 tahun lalu, bahasa sehari-hari yang ia gunakan adalah bahasa Aram. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ada 4 istilah atau ungkapan bahasa Aram yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Keempat istilah atau ungkapan itu tercatat masing-masing hanya dalam satu peristiwa saja. Minggu lalu kita sudah membahas ungkapan yang pertama, yaitu Maranatha. Maranatha berarti Tuhan sudah datang atau Tuhan akan datang kembali. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan memang sudah datang dan Ia akan datang kembali. Hari ini kita akan membahas kata Efata. Ungkapan Efata mengingatkan kita tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kisah mujizat penyembuhan ini tercatat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31-37. Kisahnya demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, salah satu metode atau cara mengobati penyakit adalah dengan menjamah atau meraba di bagian tubuh yang sakit untuk didiagnosa. Dalam dunia kedokteran, ini adalah sesuatu yang normal, bahkan dilakukan sampai sekarang. Saat dokter menyentuh dan memeriksa bagian yang sakit, terjadi efek psikologis yang memberikan harapan kesembuhan. Saya yakin saat Yesus menyentuh dan meraba orang yang tuli bisu itu, ada harapan yang besar akan kesembuhan. Pada puncaknya Tuhan Yesus berkata, "Efata," terbukalah telinga yang tuli dan lidah yang terikat, sehingga orang ini dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Melalui peristiwa ini, banyak orang menyatakan pengakuan imannya. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa ini sebuah pengakuan iman? Karena hanya Allah yang dapat menjadikan semuanya, segala-galanya baik. Ini menunjuk pada saat penciptaan, di mana Allah menjadikan semua ciptaannya sungguh amat baik. Baik dalam bahasa Yunaninya adalah kalos, dan kalos dapat juga berarti pemulihan menjadi baik kembali. Peristiwa mujizat ini bukan hanya memulihkan secara jasmani saja, tapi juga terjadi pemulihan rohani, di mana banyak orang dapat mengalami sentuhan kasih Tuhan dan jamahan keajaiban Tuhan, sehingga mereka dengan sukacita yang meluap memberitakan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu kepada sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui peristiwa ini, melalui firman Tuhan ini, ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Ada hal yang perlu kita camkan dalam hidupmu ini. Pada saat saudara sudah tidak lagi rindu mendengarkan firman Tuhan, sudah bosan dengan berita Injil, atau tidak bergairah lagi online dengan kebenaran Alkitab, Anda sedang dalam keadaan tuli rohani. Pada saat saudara sudah merasa sia-sia berbicara kasih Allah, atau tidak punya semangat melayani,
dan berbicara tentang kabar baik dan pengharapan dalam Yesus Kristus, sesungguhnya saudara sedang bisu rohani. Oleh karena itu, terimalah jamahan dan sentuhan tangan kasih Yesus Kristus, dan biarlah firman-Nya Efata membuka telinga yang tertutup dan membuka segala ikatan yang membelenggu lidahmu, sehingga engkau mengalami pemulihan rohani. Pada hari ini, datanglah kepadanya dan katakan, Tuhan Yesus, jamahlah aku. Saudara-saudara sekalian, jangan tunda, jangan ragu, karena hari esok belum tentu ada untukmu. Tuhan ingin hari ini engkau mengalami kasih dan anugerah Allah, sehingga dari mulutmu keluar ucapan syukur, sungguh Tuhan amat baik dan menjadikanku baik kembali. Secangkir kopi 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.